Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sasmita Purnama Saat dengan NIM 8114230004 dari kelas C jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan membagikan pendapat saya tentang sebuah buku novel yang berjudul Dikta dan Hukum karya Dian Farah. Buku ini diterbitkan oleh Asoka Aksara X Lovable Redaksi di Jakarta Selatan pada bulan April 2021 dengan tebal buku 388 halaman. Nah, sebelumnya bentuk cerita dalam buku ini adalah alternate universe atau biasa disebut AU, yang artinya adalah cerita yang dibuat dengan dimensi karakter yang benar-benar ada di dunia nyata, namun berbeda seperti yang seharusnya terjadi. Jadi konsepnya itu seperti fun fact yang menggunakan orang nyata menjadi tokoh dalam cerita seperti para idola yang sudah terkenal. Namun segala identitas dalam cerita berbeda atau hanya fantasi saja. Dalam cerita AU novel Dikta dan Hukum ini adalah anggota boyband Korea Selatan yang terkenal, yakni Doyoung NCT, yang memerankan tokoh Dikta dalam cerita tersebut. Kisah dalam novel ini ada di thread Twitter bersama dengan potongan chattingan WA Dikta dan Nadira yang semakin mengasihkan untuk diikuti kisahnya. AU ini bahkan sempat heboh sampai menjadi trending topik di Twitter dengan hashtag Dikta Hukum dan mendapat 59 juta viewers lebih di TikTok. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang kisah yang ada di novel ini. Yaitu kisah dari novel ini yaitu menceritakan tentang seorang mahasiswa hukum tingkat akhir bernama Dikta yang dijodohkan dengan seorang siswi SMA yang bernama Nadira. Alasan orang tua mereka menjodohkan mereka yaitu karena mereka sudah berteman sedari kecil. Dalam novel ini, sosok Dikta digambarkan sebagai tokoh yang sempurna yang menjadi idaman para wanita, memiliki kepribadian yang baik, sopan, berpendidikan luas, pintar, dan tentunya tampan. Nah, sedangkan Nadira sendiri ini digambarkan sebagai siswa SMA kelas 12 yang tidak rajin. Ia malas untuk belajar, terbanding terbalik dengan Dikta. Nadira juga memiliki sifat mudah mengeluh dan keras kepala. Seperti yang kalian pikirkan, Dikta dan Nadira sama-sama menolak perjodohan tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya adalah Nadira yang memiliki kekasih bernama Jeno, tetapi mau tidak mau mereka harus tetap berpura-pura menerima perjodohan tersebut untuk menjaga perasaan orang tua mereka. Dikta terkadang membantu Nadira mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dan terus memotivasi agar semangat belajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Walaupun memiliki sifat yang cuek, Dikta sebenarnya memiliki perhatian untuk Nadira, tetapi ia tidak pintar untuk menyampaikannya. Bahkan terkadang ia dibantu oleh teman-temannya, Jeffrey, Theo, Atoy, dan Johnny. Perasaan seseorang memang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dipahami. Lama-kelamaan, Dikta dan Nadira saling jatuh cinta dan mengharuskan Nadira putus dari kekasihnya. Hubungan tarik ulur dan beberapa masalah lain menjadi ujian lika-liku dalam hubungan mereka, seperti berbagai rahasia besar yang mulai terungkap, hubungan mereka yang tidak direstui oleh Tuhan dan alam semesta. Jika ingin tahu lebih detail, silahkan baca buku ini. Telah tersedia di toko buku terdekat atau e-commerce. Nah, menurut saya
Kelebihan dari novel Dikta dan Hukum ini cukup banyak. Yang pertama yaitu tentang cover buku yang sangat menarik. Pemilihan gradasi warna yang sangat tepat membuat cover buku menjadi enak dipandang. Dan bagi saya sendiri, saya sudah dapat bisa merasakan bagaimana sedihnya kisah yang terdapat di dalam buku ini. Dan yang kedua yaitu penggambaran karakter yang tepat, sehingga karakter fiksi yang ada terasa hidup dan nyata. Yaitu tentang seorang laki-laki kuat bernama Dikta yang akhirnya terlihat lemah, menangis, dan menceritakan rasa sakitnya. Dan juga siswa SMA kelas 12 yang masih pemalas dan masih labil, serta berbagai penggambaran tokoh lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemilihan ending yang tepat. Menurut saya penulis sudah memilih ending yang sangat tepat. Selain itu juga berakhirnya kisah ini diceritakan dengan sangat jelas sehingga pembaca tidak merasa kebingungan atau merasa digantung oleh ending cerita. Selain kelebihan, tentunya suatu novel juga memiliki kekurangannya. Kekurangan dari novel ini yaitu penggambaran tokoh yang terlalu sempurna. Menurut saya sosok Dikta dan Jeno digambarkan terlalu sempurna. Sifat Dikta yang memiliki banyak kelebihan, good attitude, dan sifat yang baik. Selain itu juga Jeno yang terlalu sabar dan selalu berbuat manis kepada Nadira. Dan yang kedua itu adegan yang berlebihan dan memiliki kesan cheesy. Adegan yang dimaksud itu adegan bus dan ketika Dikta meminta maaf kepada Nadira di balik pintu. Menurut saya adegan itu terlalu berlebihan dan terkesan seperti drama. Ketiga, alur cerita yang mudah ditebak. Sepertinya para pembaca sudah menangkap apa yang saya maksud. Alur cerita ini sangatlah mudah ditebak dan kejadian apa yang akan terjadi di adegan selanjutnya juga mudah ditebak. Nah, banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari novel Dikta dan Hukum ini, seperti Dikta yang mengajarkan untuk tidak mudah menyerah, kemudian karakter Nadira yang memantik pembacanya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mengangkat isu kesehatan juga yang mungkin sekarang memang sedang banyak dihiraukan oleh anak-anak muda, dan juga ada pelajaran kehidupan lainnya seperti keluarga dan persahabatan. Nah, jika kalian sedang membutuhkan bacaan yang ringan, menyenangkan, namun tetap kuat dan melekat, maka novel ini bisa jadi rekomendasi terbaik saat ini. Baik, itu saja pendapat yang dapat saya sampaikan tentang novel ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman yang mencari referensi bacaan atau sebagainya. Nah, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena ini untuk pemenuhan tugas bahasa Indonesia saya. Jadi mohon bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.